Halo semuanya, Edgar Sims di sini. Dan selamat datang kembali ke channel RZ Gang. Dan di video kali ini gua punya pertanyaan. Apakah kalian pernah melakukan sebuah kebaikan yang berakhir dengan keburukan? Karena gue pernah. Dan gue menyebut kejadian tersebut sebagai menjadi baik itu nggak selalu baik. Dan kalau kalian masih bingung maksudnya gimana, singkatnya, kejadian ini itu adalah ketika kalian berbuat baik, tapi endingnya malah nggak baik gitu. Jadi gini contohnya. Jadi suatu hari pas gue kelas 6, gue lagi muter-muter keliling komplek. Bentar, emang anak kelas 6 legal ya naik motor? Nah terus pas gue lagi muter-muter tuh, gue ketemu sama temen gue. Kita akan panggil dia Malik. Nah terus si Malik ini minta ke gue buat minjemin motor gue. Dan gue sebagai seorang teman yang baik, lebih tepatnya tanpa menggunakan otak, gue langsung ngasih motor gue ke dia. Makasih ya Gar. Nah tapi abis itu tiba-tiba ada banyak bocah garing yang ngedeketin motor gue. Woi awas tuh. Woi dorong yuk. Dan singkat cerita si Malik lagi muter balik, dan para bocah itu beneran dorong motor gua. Bentar, biar gue ulangi. Jadi kan Malik lagi pakai motor gua. Nah, ceritanya dia lagi muter balik. Terus beberapa bocah tak berpikiran memiliki ide yang sangat-sangat bagus, yakni untuk mendorong motor tersebut. Dan kalau kalian punya setidaknya sedikit pemikiran, menurut kalian apa yang akan terjadi jika sebuah motor yang sedang muter balik didorong oleh lebih dari satu manusia? Ya memang sih manusia-manusia itu hanyalah seorang anak kecil, tapi tetap aja, ibarat kayak kata orang-orang tuh tergantung pilot lah ya istilahnya. Maksudnya tuh kayak gini. Jadi sebenarnya si Malik itu belum terlalu jago naik motor, sehingga itu membuat motor gue berada di tangan yang salah. Tapi ya balik lagi ke ceritanya. Jadi ya karena Malik gak terlalu jago naik motor, dan motor gue didorong sama bocah-bocah gak berpikiran, itu membuat si Malik kehilangan kendali, dan motor gue masuk got. Dan untuk kerusakannya, lengkap. Bumper depan gue lepas, spion kiri kanan lepas, speedometer gak bergerak, motor kadang mati sendiri, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih dikurangin, itulah satu cerita pengalaman gua tentang menjadi baik itu gak selalu baik. Dan sekarang kita lanjut ke cerita kedua. Jadi suatu hari gua, Zack, dan temennya yang akan kita panggil Zid itu lagi naik motor pulang sekolah. Nah posisinya itu gua ada di belakang si Zack yang lagi ngemoncengin si Zid. Nah tapi di sini si Zid ternyata belum izin ke emaknya, sehingga itu membuat emaknya si Zid bakal datang ngejemput. Jadinya selama perjalanan pulang tuh kita bertiga sambil ngeliat kiri kanan, karena siapa tahu emaknya Zid udah jemput gitu. Nah terus sementara si Zid lagi fokus ke jalanan, gue langsung notice ada emak-emak lagi naik motor di seberang jalan. Woi Zid, itu emak lu bukan? Dengar gue teriak kayak gitu, si Zid langsung nengok kanan. Nah tapi pinternya si Zack juga nengok kanan. Dan kalau kalian adalah pengguna jalan yang baik dan benar, harusnya kalian tahu aturan paling penting saat berada di jalan, yaitu adalah pengemudi harus fokus ke depan. Ya kalian paham kan? Jadinya pas kita bertiga lagi nengok ke kanan, kita semua kagak ada yang fokus ke jalan gitu. Nah lalu tanpa alasan yang jelas, si Zack malah ngurangin kecepatannya. Tapi untungnya gue adalah mantan pembalap MotoGP, sehingga refleks gue sangatlah tinggi gitu. Gue langsung tarik rem motor gue, sehingga gue, Zack, dan Zid aman, damai, sentoso. Jadi sementara gue dan Zack saling nyalah-nyalahin, si Zid dengan santainya langsung balik sama emaknya. Dan sampai sekarang gue masih yakin kalau dia yang salah. Tapi ya setidaknya kita semua selamat lah ya. Nah lanjut ke cerita berikutnya.
Dan cerita yang ini udah gak berhubungan sama motor gue. Tapi sebelum gue cerita, gue mau ngasih penjelasan kecil dulu guys. Nah jadi, gue pas SMP itu dimasukin ke sebuah kelas khusus gitu. Yang jujur gue gak tahu gimana gue bisa dimasukin ke kelas khusus ini. Tapi pokoknya gue dimasukin ke kelas khusus yang disebut dengan kelas riset. Udah durasi. Maksudnya apa? Singkatnya, kelas riset itu kayak kelas khusus penelitian gitu. Agak susah sih gue jelasinnya. Karena seperti gue bilang, gue gak tahu kenapa gue masuk kelas khusus ini. Tapi ya pokoknya, di kelas riset ini, kita disuruh membuat proposal. Yap, benar. Gue dan teman-teman satu kelas gue disuruh bikin proposal. Biar gue ingatkan, kelas khusus ini gue alami pas SMP. Kalian mikir lah, seorang anak SMP disuruh bikin proposal. Tapi ya singkat cerita, gue lagi bikin proposal di rumah. Lalu kemudian azan maghrib pun berkumandang. Dan gue sebagai seorang muslim yang alim langsung bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Sebenarnya karena gue udah capek sih. Asal kalian tahu ya, bikin proposal itu cukup rumit. Jadi ya gue pun berniat untuk ngecas laptop gue, biar sekalian gue pulang sholat, laptop udah penuh baterainya. Nah tapi pas gue mau nyolokin kabel casan laptop, ini yang terjadi. Baiklah, azan telah berkumandang. Mari kita ngecas laptop ini dan kita rehat sejenak. Oke, kita colok kabel ini. 1, 2. Woi, gelap woi. Ya, rumah gue tiba-tiba mati lampu. Dan gue tanpa mikir panjang, gue langsung kabur ke masjid. Dan setelah diotak-atik sama bapak gue, ternyata cuma saklar listriknya doang yang turun. Dan sekali lagi, itulah bukti bahwa gue gak tahu kenapa gue ada di kelas khusus. Tapi ya paling tidak gue sekelas sama teman-teman SD gue. Jadi gue gak usah nyari teman baru lagi. Tapi enggak ya, gue tetap harus nyari teman baru. Dan teman-teman baru ini masuk di kelas khusus gue juga cuy. Dan karena kita masuk ke kelas khusus ini, jadinya kita gak langsung pulang saat jam pulang tiba. Tapi ya singkat cerita, di hari Jumat yang harusnya pulang jam 11, gue dan teman-teman gue belum pulang. Dan karena kita semua adalah muslim yang alim, kita semua pengen pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Nah tapi yang bawa motor itu cuma gue doang. Dan yang mau ke masjid itu ada gue dan teman-teman gue yang akan kita panggil Ford, Van, 555, Praan, dan Brad. Ya, 6 orang, 1 motor. Menurut kalian bagaimana kita bisa pergi ke masjid? Ya betul, ganti-gantian. Jadi pertama gue ngeboncengin Ford dan Van. Terus gue balik lagi buat ngejemput Praan dan 555. Dan terakhir 555 ngejemput si Brad. Dan untungnya pas berangkat kita semua aman, damai, sentoso. Sementara pas pulang dari masjid aman juga kok. Pertama gue ngeboncengin Ford dan Van. Abis itu gue balik lagi buat ngejemput Praan dan 555. Nah pas gue lagi bawa Praan sama 555 ini nih, problematika menjadi baik itu gak selalu baik terjadi. Jadi pokoknya pas gue lagi bawa Praan dan 555, tiba-tiba di jalan ada guru lewat di belakang kita guys. Dan kalau kalian setidaknya belajar sedikit sopan santun, harusnya kalian tahu lah ya, bahwa menyapa guru itu merupakan kebaikan. Nah tapi sekali lagi gue ingetin, dimana kalau kalian adalah pengguna jalan yang baik dan benar, harusnya kalian tahu aturan paling penting saat berada di jalan, yaitu adalah pengemudi harus fokus ke depan. Dan di sini pun gue berada di sebuah dilema antara gue nyapa atau mengabaikan agar bisa fokus ke jalanan. Dan jelas sebagai seorang murid yang baik hati, gue pun memilih untuk menyapa guru gue dan melupakan aturan paling penting sebagai pengguna jalan. Dan juga gue sendiri nyadar kalau ada guru gara-gara si 555. Bu, mana? Oh, halo bu. Dan percaya sama gue juga nyapa guru gue. Langsung gue potong kesini karena gue bingung animasinya gimana. Tapi ya singkat cerita bener,
Gue nyapa guru gue, tapi gue gak fokus ke jalan. Dan tanpa gue sadari, tiba-tiba ada mobil di depan gue. Woi woi, awas woi. Apa yang baru saja terjadi? Ya begitulah. Gue gak fokus ke depan dan gue hampir nabrak mobil. Yaps, untungnya hampir. Karena seperti yang gue bilang, gue adalah mantan pembalap MotoGP dengan refleks yang tinggi. Gue langsung tarik rem gue dan jaraknya tuh bener-bener tipis. Tapi ya setidaknya kita bertiga aman, damai, sentoso. Dan jangan bahas si Brad. Dia 100% aman. Dan itulah cerita pengalaman gue mengalami kejadian menjadi baik itu nggak selalu baik. Dan kalau kalian nanya menjadi baik itu nggak baiknya di mana? Well, di cerita pertama, cerita Malik dan motor, kebaikannya itu gue pengen membantu Malik dengan meminjamkan motor gue. Dan ketidakbaikannya adalah motor gue jadi hancur sama dia. Nah terus di cerita kedua, cerita boncengan maut, kebaikannya itu gue pengen ngebantu Zid dengan cara memberitahu lokasi emaknya. Dan ketidakbaikannya adalah gue hampir nabrak si Zack yang melakukan kebodohan. Lalu di cerita ketiga, cerita proposal pembawa mati lampu, kebaikannya itu gue pengen mengerjakan tugas proposal. Dan ketidakbaikannya adalah lampu rumah gue tiba-tiba mati. Dan terakhir di cerita keempat, cerita sapa guru lalu tabrak mobil, kebaikannya itu gue pengen menyapa guru gue. Dan ketidakbaikannya adalah gue yang membawa 2 orang hampir nabrak mobil. Jadi ya itu dia cerita gue. Apakah kalian ada cerita versi kalian sendiri? Kalau ada, tulis di kolom komentar. Gue mau baca cerita kalian. Tapi ya sekian dari gue. Gue di sini. Kalau kalian adalah penonton setia gue, kalian pasti kayak mikir, lah ini bukannya videonya udah pernah dibikin ya? Tepat sekali. Ini tuh bisa dibilang kayak definitive video dari kok definitive video sih? Definitive edition dari video lama gue dengan judul yang sama. Tapi di video yang lama itu gue cuma ngebahas cerita Malik dan motor gue. Dan sekarang ini gue kayak ditambah-tambahin gitulah. Jadi ya terus gue udah sih, gue mau ngomong apa lagi ya? Oh iya, gue juga mau minta maaf. Dan ini kalau audionya beda ya, gue ngerekamnya beda waktu. Ya gue minta maaf banget, ini video baru bisa diupload kami juga pertengahan bulan juga sih ya sih. Tapi ya pokoknya ini video makan banyak waktu. Karena ya seperti gue bilang, di video yang selamat tinggal itu hardware yang gue pakai itu sekarang udah beda. Gue pakai tablet gue, dan ini ya ini tuh ya kayak cukup susah lah guys ya, bikin pakai tablet. Gue bener-bener harus pakai 1 detik tuh 1 frame gitu. Jadi ya makanya tadi tuh kan agak patah-patah, agak garing gitu animasinya juga dikit. Karena ya Microsoft ya gitulah. Kalian kalau tahu Microsoft mah pokoknya mereka bahas uang terus. Jadinya gue belum bisa beli premium, gue masih animasi biasa. Dan ya oke, lanjut lagi ke gue di masa lalu. Yang jelas ya jangan lupa subscribe kalau kalian suka, dan tetap bernafas secara normal. Bye.